Terus waktu itu yang dalam pikiran Akang tuh, gue nanti satu saat mau jadi politikus atau ada nggak terpikir seperti Iya. itu atau mengalir aja? Jadi sebetulnya pada saat ketika saya tes pilot saya gagal, ya kan, makanya saya kemudian menempuh saya harus HI. Pilot sudah nggak HI, diplomat kan. Nah, itu ada perjalanan, makanya saya harus pertama harus banyak kenal karena saya pendatang di Bandung itu pendatang ya kan. Jadi saya kira saya tidak punya kakak saya juga kuliah tidak di Unpad kan gitu ya kan di Jogja. Nah, ya kan betul-betul new ya kan, baru ya udah aja cari ini, makanya kenalan ya kan sampai ya itu saya katakan. Nah, jadi ketika muncul pikiran jadi politikus itu sebetulnya ketika saya sudah aktif di Senat, ya di Senat. Jadi waktu itu saya kira banyaklah beberapa senior politisi di Jawa Barat ya kan, di Bandung itu sudah melihat, tapi saya bilang kan saya belum tertarik pada soal itunya, tapi saya bilang masa sih saya nggak bisa ini, ya kan waktu itu ada terlintas juga masa sih saya nggak bisa anggota DPR. Oke. Jadi, tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh? Setelah selesai Senat, Oh, setelah selesai. menjelang kuliah, makanya saya harus menentukan pilihan, ya kan, mau tidak mau. Memang saya waktu itu sih ada semacam perjanjian, karena saya kan bersaudara tuh 4 orang kan laki-laki semua kan. Jadi kontrak kita dengan keluarga adalah setelah setahun setelah kuliah, selesai kuliah itu masih boleh tinggal di rumah. Hanya untuk makan dan tidur, tapi tidak ada pemberian uang apapun. Oh, harus sudah tanggung sendiri? Udah tanggung sendiri, tapi makan dan tidur masih. Setahun setelah lulus? Iya, pokoknya selama setahun itu masih free. Udah lewat ke sana, udah suruh cari sendiri, tinggal. Itu mungkin cara orang tua melatih, karena kita anaknya kan laki-laki. Nah, boleh itu kan itu menarik buat mungkin kan inspirasi buat yang lain. Terus Akang untuk memenuhi itu ngapain atau kerja atau apa sih? Ya waktu itu sih belum terpikir untuk bekerja ini kan. Ya saya bilang karena masih mau ngejar mau coba Deplu kan sana sini. Sempat ngelamar ya kan, lu bacanya biasa PR, Kompas, Catat, PO Box kirim suratnya berapa kali tuh. Oh, ya kita ngalamin juga tuh kan. Saya lakoni, tapi memang semacam pakai panggilan ini, karena setiap ada respon ya untuk datang saya kok jadi berat gitu loh Bang. Ya kan, jadi ya waduh ini, nah lama-lama saya berpikir itu udah ada kesempatan itu ada penelitian LP3S ya kan, nah itu saya ikut di gabung, padahal waktu itu penelitiannya sebetulnya tidak kaitan dengan HI ya kan, itu soal pertama kali adalah soal irigasi di tersier yang bantuan dari Bank Dunia. Di mana? Di Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi saya peneliti lapangan LP3 di Jawa Barat. Oh iya, LP3S itu. Jadi waktu setahun setelah itu tuh masuk jadi peneliti di LP3 itu. Iya. LP3S kan di Jakarta kan? Di Jakarta kantornya. Kita rapat kalau laporan aja ya kan, kalau laporan itu. Ya banyak kan ini ya. Ada beberapa. Itu zamannya Dawam Raharjo itu ya? Iya, Dawam betul. Iya kan? Iya. Jadi ya menarik, banyak lah belajar. Memang itu juga memacu saya untuk belajar mau baca, ya kan, baca. Dan ya kita kan dulu saya kira yang kalau kuliah itu kan kita juga punya Lia kan teman yang ayahnya kan Danjen Marinir, Pak Kapi kan. Istrinya Pendi. Iya, istrinya Pendi. Itu kan kita udah langsung kita dekati lah kan gitu. Ini kan biar udah kenal sama ayahnya kan gitu. Karena saya udah SMA juga sudah begitu sebetulnya. Saya pertama kali ke rumah Kapolri Widodo Budi Darmo itu karena teman saya kuliah. Teman saya SMA. Iwan. Si Tina. Oh, yang Tina ini bukan Iwannya. Bukan. Saya udah ke rumah Kapolri. SMA saya udah di rumah Kapolri sekarang. Sekarang saya udah alhamdulillah lah saya bilang. Udah tahu ya. Nah, itu saya meyakini sejak awal memang bahwa silaturahmi itu yang saya kira akan membawa memanfaat muka jalan, mendatangkan rezeki, mungkin banyak umur segala macam lah. Ya menurut saya jadi itu. The power of silaturahim. Ya, jadi ketika kita juga tidak merasa harus
ya minder nggak hal yang nggak perlu kita nggak saja aja. Pelajaran pentingnya adalah kita nggak boleh sombong dengan apapun. Iya. Karena setuju. Ya jadilah orang ya seadanya. Ya itu yang saya kira terus saya. Nah kembali kepada soal titik ketika itu, nah ya kan ya jadi waktu itu saya kemudian jadi aktif lah di organisasi ekstra di AMI ya kan. Sana mau makin ini saya tuh. Nah terus waktu ketika memutuskan ikut di organisasi ekstra itu siapa yang membawa Akang ke sana? Saya itu kebetulan ada tradisi Kang di keluarga itu, orang Aceh itu, saya keluarga Aceh, sepupu saya semua yang kuliah itu. Akang tuh Aceh asli kan? Iya. Jadi udah nggak kelihatan loh Acehnya. Iya mau makanya. Iya kan? Mungkin karena waktu itu totalitas itu kan, jadi ingin seperti orang Bandung, jadi. Dan saya sebetulnya lahir di Jakarta, lahir Jakarta. Saya kan nama saya Ferry itu diambil dari nama Ferry Sonovil ketika pemain bulu tangkis, merebut Thomas Cup pertama kali untuk Indonesia. Tahun 61. Iya. Oh dari situ sejarah nama. Nah saya makanya waktu saya sudah jadi DPR, saya datangi itu rumah Ferry Sonovil. Masih ketemu? Ketemu, saya bilang saya mau kenalan, saya mau bilang Om, saya ini nama saya ceritakan nama ini, kamu orang ini, ya cerita. Jadi itulah menurut saya yakini. Kembali ke soal itu, ya kembali kepada soal bagaimana kemudian memulai politik. Jadi saya ekstra itu sudah ini. Akang perlu tahu ya tadi saya ketika saya kuliah saya SMA saya kuliah nggak langsung ada nganggur setahun. Yang kedua saya itu orangnya gagap Kang. Jadi kalau Akang tanya sama teman-teman SMA SMP saya itu kaget mereka lihat saya sekarang. Lu kapan belajarnya? Itu loh, saya tuh gagap Bang. Gagap dalam arti kalau suruh kan lu waktu SMA SMP kan suka ada suruh baca ke depan. Baca. Itu bang udah keringetin karuan. Oh sama lah kalau itu demam panggung sih. Iya enggak tapi kan ini ada gagap kan. Jadi saya ini ya. Latihannya gimana bisa? Melatih. Jadi waktu itu diajari ada almarhum namanya Iwan Salmon. Dia orang teater juga luar biasa. Nah dia bilang saya dicermin, cermin supaya ini lihat, baca, ngomong, pokoknya nggak usah takut salah, ngomong aja terus ya nyanyi menyampaikan semua gitu. Nah itu jadi biasa aktif. Jadi pengalamannya adalah ketika berorganisasi itu kita aktif untuk bicara di hadapan orang banyak, itu pentingnya di forum gitu ya. Iya forum kita kalau banyaknya digagap kan jadi susah. Jadi kalau Kang Iim ya itu bisa banyak teman-teman saya gila lu Fer kata lu berubah banget tuh ini. Ya memang itu kalau ditanya kayak itu terjadi perubahan itu ketika masuk di organisasi ekstra. Ya dan intra kan saya gitu. Saya kan gitu Kang. Saya seimbangkan. Jadi saya sampai dengan tahun 85 86 itu saya masih aktif di Intra. Saya kan di Hima makanya saya sering pernah berantem ya kan waktu BPM dulu kan tenang pintu ya kan. Saya ingat tuh ada Kang Eka gitu kan walaupun kemudian kita bersahabat setelah itu ya kan bahkan pernah satu partai jadi itu menurut saya perjalanan kan. Terus siapa yang pertama kali jadi mentor politik Akang kalau boleh dianggap itu seorang mentor politik? Iya, kalau saya waktu itu ada seorang kakek saya, dia itu sahabatnya Hamzahas, orang P3. Dia itu namanya Mustafa Hafaz. Iya, kalau urutan keluarga sebetulnya panggilnya nenek, kakek saya lah dia. Dia itu menikah dengan orang Majalengka. Tinggal di Bandung? Tinggal di Bandung. Sampai hari ini. Masih ada? Udah meninggal, tapi keluarga masih itu. Masih ada. Ya, jadi itulah yang mengajarkan saya. Dan saya selalu saya berkesempatan dipanggil sama dia, suruh ini. Kan saya bilang bagaimana Cak? Memang itu politikus?
Dia politisi, anggota DPR. Oh, emang anggota DPR dari partai? P3. Oh, P3. Temannya, ya. Ya, temannya Hamzahas. Makanya Hamzahas itu, walaupun waktu saya di Golkar, Hamzahas itu sayang banget sama saya. Oh, karena tahu punya hubungan nasional. Jadi itulah. Nah, kalau di Golkarnya waktu itu yang punya kesempatan ini ada namanya Usman Hasan. Usman Hasan di Golkar. Jadi dia ngajak saya, ya kan, untuk menjadi anggota steering komite Munas Golkar. Tahun 93 lah. Di Balai Sidang. Iya. Wah, saya ikut jadi yang nyiapin di belakang layar. Jadi udah mulai lah. Pokoknya ya walaupun ini pas kan ketua ininya Ponco kan nyiapinnya. Betul. Kita mendengar ini kan gitu. Jadi proses yang menarik itu saya kira pelajaran pentingnya adalah semua sesuatu dalam hidup itu memang ada proses kan, tidak bisa instan. Saya waktu itu kan ketika saya 92 akhirnya diangkat juga jadi anggota MPR mewakili golongan pemuda, ya kan, saya gembira kok Pak Harto tahu. Itu waktu posisi Akang jadi? Waktu itu di PBHMI. Udah di ketua PB, bukan Batko lagi? Bukan. Ya. Nah, saya juga nggak tahu jalan saya begitu. Waktu saya di Batko itu, saya tidak pernah jadi ketua cabang Bandung. Saya ketua Batko. Sayalah orang pertama di HMI yang dari ketua wilayah langsung loncat PB. Nggak pernah ada kan. Sejarah, ini jadi memang ternyata sering membuat sejarah. Bukan, jadi itu kan saya waktu itu juga gitu, karena saya selama jadi Batko bikin program. Setiap semester itu saya kumpulkan ada pelatihan lah, namanya dulu advance training. Nah itu kan udah yang agak senior. Nah pada saat tiba kongres, waktu mereka ikut kegiatan itu mereka belum apa-apa, baru wakil sekretaris Nah pada saat kongres dia sudah jadi pada ketua umum atau sekretaris umum. Mereka rame-rame usulin, udah Bang Ferry aja mau Bang yang itu. Gitu, jadi artinya saya menyadari bahwa ada sebuah proses yang harus kita lewati. Jadi saya kira itu. Nah jadi ketika itulah waktu ini saya berupaya kan rekrut, kemudian bagaimana jadi caleg. Nah ini menarik nih. Tahun 2 sampai 97 kan saya anggota MPR kan. Itu dipilih. Iya, diangkat. Oh iya, diangkat oleh presiden. Padahal masa zaman Pak Harto. Iya, Pak Harto. Nah, terus dulu itu dapat gaji berapa pertama kali dari MPR kan? Itu 400.000 kan. 400.000? Iya. Udah tambah ini tambah itu total 400. Ya kalau ada persidangan aja. Okay. Kalau ada sidang umum, nah itu bayar tambah-tambah. Fasilitas lain? Nggak ada. Dari zaman dulu nggak ada itu aja. Ya, mobil kan kalau sekarang dapat mobil, dapat ini, dapat itu. Ya mungkin ini yang DPR kan. Kalau sekarang kan ada unsurnya DPR dengan DPD jadi MPR. Kalau dulu kan ada banyak selain DPR ada yang lain, ada utusan daerah, ada utusan golongan kan begitu. Jadi mungkin nggak ini. Tapi saya kira dari sana banyak pelajaran saya menjadi tahu bagaimana mengagumi orang-orang itu. Misalkan kita tahu dulu namanya ada AE Manihuruk. Ya kan itu luar biasa soal. Dia itu LAN orang BKN. Kepegawaian. Badan Administrasi Jadi saya lihat bagaimana dia hafal yang namanya undang-undang. Yang berkaitan dengan kepegawaian, dia dengan detail. Saya bilang bagaimana cara ngafalnya? Iya kan, saya poin-poin itu. Nah, kemudian selama saya ini juga saya berkesempatan berkenalan dengan almarhum Pak Suhardiman Soksi, ya kan? Dia kan menjadi sama bidan undang-undang politik kan, dapat saya bagaimana saya itu masih zaman Pak Harto ya? Iya. Belum reformasi kan? Belum. Datang saya ke rumah di Keramat Batu itu. Iya. Datang saya tuh, makanya saya kan. Makanya dianggap saya orang Soksi, ya kan. Tapi saya ketemu Mas Isman sama Mas Hayono juga saya diajak di Kosgoro. Jadi udahlah, karena duluan kan, Kosgoro udah. Jadi waktu itu sempat ada 2 SK, ya kan. Saya ada di GM Generasi Muda Kosgoro, ada di Soksi. Ada di Generasi Muda Soksi. Oh gitu. Waduh, terus keren banget. Nggak usah mundur ya, bilang harus
kan nggak boleh harus pilih, ada saya pilih yang apa Baskoro, tapi saya tetap jadi silaturahmi. Nah, itu saya belajar. Dan tiap malam saya datang waktu dia longgar, ya jam 9 malam kadang dia udah nggak ada tamunya, saya minta dia cerita bagaimana, apa sih Pak ini, bagaimana. Ini Pak siapa? Pak Suadiman. Oh Pak Suadiman. Belum datang saya baru. Nah itu yang saya kira juga hal yang saya jalani itu adalah juga datangi orang-orang pintar, orang punya pengalaman tuh datang. Apalagi senior kan? Iya tuh dia ceritakan. Itulah kemudian saya punya obsesi ketika saya jadi politisi, saya harus bisa merancang undang-undang. Makanya saya waktu itu punya kesempatan memilih komisi. Harusnya kan saya anak HI pilih komisi 1. Saya pilih komisi 2. Iya, kenapa itu kan rumit amat bacain undang-undang, bikin undang-undang. Bukan karena saya ini, ya kan tertarik. Tertarik malahan. Semua dasar bernegara itu adalah undang-undang. Itu pada norma. Jadi ada undang-undang dasar, tapi ini kan dia tidak operasional. Itu norma dasar dalam bernegara. Untuk itunya itu di undang-undang sangat dipengaruhi semua tatanan, semua perjalanan kehidupan bernegara, hubungan antara eksekutif, legislatif segala macam sampai ke pemerintah daerah itu di undang-undang. Berarti kan Kang Ferry ini udah banyak menelurkan undang-undang. Wah, jadi di Republik ini hampir semua undang-undang tanda tangan Kang Ferry ada dong berarti ya? Ya kan paling-paling pada saat saya menyampaikan laporan ke pimpinan DPR, karena kalau sudah undang-undang kan pimpinan DPR yang menyampaikan kepada presiden. Nah, jadi kayak situ. Jadi tapi dengan itu makanya saya waktu itu pilih itu karena ada hubungan dengan Kementerian Dalam Negeri, ada hubungan dengan pertanahan, ada hubungan dengan aparatur. Ya itu. Itu masuknya kategorinya komisi mata air atau air mata tuh Kang? Kalau istilahnya wartawan tuh kan begitu tuh dulu. Istilahnya air mata. Malah air mata ya. Tapi kita bikin mata air dengan fasilitas. Oh gitu jago ini. Iya kan? Jadi saya kira air mata jadi mata air. Iya. Sampai sekarang lah saya kira hubungan silaturahmi saya dengan teman-teman Pemda itu masih berjalan sampai hari ini. Ya kan dulu mungkin mereka bukan siapa-siapa ya kan, tapi sekarang kan sudah ada yang kepala dinas, ada jadi kepala daerah, wakil kepala daerah, juga di Depdagri. Dulu kan mereka juga eselon 4 apa gitu belum ada ini. Sekarang udah pada ada dirjen itu ya sampai sekarang gitu. Jadi nah itu jadi saya pilih itu, dan saya waktu itu memang waktu ini kan saya ditawarkan waktu itu kan ada ya kan kita bergilir tuh. Saya pernah jadi komisi apa aja? Wakil ketua komisi 2, saya pernah jadi ketua, pernah jadi anggota muter. Kan sambil ngopi juga boleh Kang, santai aja Kang. Saya sempat ditawari barangkali mau pindah komisi, saya nggak mau. Udah saya mau komisi 2 aja, ya kan, karena itu. Berapa tahun tuh? 13 tahun ya Kang. Di komisi 2? Iya. Wih, saya dari ketua, wakil ketua, anggota, pokoknya saya lakoni aja. Pawangnya komisi 2 itu mah? Nggak, jadi saya menyenangi aja. Nah itu saya kira dalam pengalaman itu kemudian saya masuk ke badan legislasi. Nah undang-undang. Jadi balik. Jadi yang menarik itu adalah kita harus baca. Mau baca? Baca buku. Kita harus mau belajar dari orang yang punya pengetahuan atau pengalaman. Jadi banyak hal. Ya, jadi saya kira kita nggak bisa bahas undang-undang kalau kita nggak punya cukup bekal atau referensi gitu. Nah itu yang saya kira menjadi saya terus-menerus jadi kayak hobi, ya seneng gitu kan. Otak-atik kalimat, ya kan nih kayak gini Kang. Contohnya, ya kan. Makanya ketika undang-undang terakhir itu Cipta Kerja itu kan, ya kan sederhana aja, kita nggak usah masuk ke kontennya lah, ya cuma mekanismenya aja. Saya bilang waktu itu kan pertanyaan saya adalah kenapa waktu paripurna, ya kan pengesahan tidak ada draft yang dipegang, itu nggak bisa itu fatal ya? Fatal, harusnya ada anggota yang bertanya, ketua ini yang mau diketok yang mana barangnya, gitu loh kira-kira. Tapi kemarin tuh nggak ada. Ya, jadi saya kira efek dari itu kan kemudian orang lihat yang mana draftnya, yang mana ininya, versi-versi muncul. Nah kemarin juga saya sempat kasih saran ke teman-teman dewan sama ke pemerintah, khususnya itu saya bilang udah di keep saja yang membahas
dari unsur pemerintah, dari unsur DPR ini udah dicek yang mana draftnya itu kan karena ini kan udah terlampau ini kan dia cari jalan keluarnya ya, supaya bisa menjaga karena potensi tambahan yang istilahnya penyeluruhan pasal tuh ada kalau nggak dijagain. Betul. Jadi dulu saya bilang dulu itu ketika saya semua undang-undang yang saya pernah pimpin pengesahannya itu ketika itu pimpinan DPR membuat pengantar. Nah ketika pimpinan DPR mau membuat pengantar, dia tanya dulu, coba Ferry, ya kan cek apakah isinya sudah sesuai dengan apa yang kayak dicek gitu. Udah kita bawa ke Seknek, nanti di Seknek udah periksa ya, sama kopinya pegang, nanti diperiksa lagi kan, dilihat ini udah. Nah nanti ketika dia mau ada perbaikan, ada mungkin kesalahan cetak, ketik gitu kan, nah itu Seknek akan hubungi. Nah tapi memang waktu itu langsung message Sekneknya, ya kan jadi kita perbaikannya, ya kan, nah, termasuk kemudian ketika mau diundangkan, ya kan tangan presiden. Nah itu sampai terakhir draftnya itu kita dipanggil oleh Seknek, coba periksa apakah sesuai, kan itu. Jadi kita saling jaga. Betul. Nah, karena itu kan bisa. Nah ini kan seni undang-undang tuh begitu, Karim. Jadi kalimat dengan dalam saja itu beda. Beda ya. Misalnya interpretasinya gitu. Ketentuan berakibat-akibatnya. Ketentuan sebagaimana ditetapkan pasal 789, ya kan, ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah atau diatur dengan. Nah, kalau dalam itu bisa kita cari PP yang sudah ada, kita insert saja. Kalau dengan itu harus PP baru. Oke. Nah, jadi kan beda ini kan. Itu yang harus kita pahami. Jadi untuk kata itu saja bisa. Pemilihan kata itu berbeda dampaknya. Itu yang saya bilang jadi itu. Nah itu saya kira saya berterima kasih memang saya belajar banyak tentang kita mau detail, kita mau kita mau baca, kita mau. Iya, padahal kan dulu kan nggak pernah sampai sekolah lagi hukum kan? Nggak pernah. Kok bisa senang menekuni di Komisi 2 kan perundang-undangan itu kan? Iya ternyata ya memang itu menarik gitu loh membahas undang-undang ya kan, keterkaitan pasal dengan pasal ya kan jadi menekuni itulah saya kira yang kemudian kalau ditanya apa pengalaman sebenarnya saya kira ketika kita ini itu kita semacam teamwork dalam tanda petik ya kan, saya punya tim semacam itu ada 40-50 orang yang selalu memang kalau bahas undang-undang itu aja timnya, ketuanya bisa ganti-ganti karena kita sudah tahu ritme kerjanya ya kan. Itu